Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara sebenarnya merupakan pembicaraan yang cukup tua. Thomas Hobbes, tokoh yang mencetuskan istilah terkenal Homo homini lupus, manusia pemangsa sesamanya, mengatakan bahwa fungsi negara adalah menertibkan kekacauan atau chaos dalam masyarakat. Walaupun negara adalah bentukan masyarakat, namun kedudukan negara adalah penyelenggara ketertiban dalam masyarakat agar tidak terjadi konflik, pencurian, dan lain sebagainya. Cikal bakalnya berawal dari sebuah fakta bahwa setiap interaksi selalu menghasilkan hubungan. Keeratan hubungan negara dengan warga negaranya sudah mencapai tahap ketergantungan. Sebuah negara tidak mungkin berkembang, apalagi menjadi negara maju, apabila warga negaranya pasif. Begitu juga warga negara dari sebuah negara tidak mungkin dapat hidup sejahtera di negara yang kacau. Negara merupakan suatu wilayah dengan luasan tertentu yang menjadi tempat tinggal dari sekelompok orang. Namun, untuk dapat disebut sebagai negara, wilayah yang ditinggali penduduk tersebut juga harus mendapatkan pengakuan dan kedaulatan dari negara lain. Selain itu, sebuah negara yang sudah bertegak juga harus memiliki undang-undang sendiri untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika kita kembali mengingat bahwa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat di hari Jumat bulan Ramadan itu, negara kita resmi berdiri. Namun perjalanannya tidak berhenti sampai di situ saja. Ada banyak ancaman dan tekanan dari dalam maupun luar negeri yang menginginkan kehancuran kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkat kegigihan dan kerjasama yang kompak antara penyelenggara negara dengan warga negara, semua rintangan itu berhasil dilewati. Sampai saat ini, tidak ada lagi peperangan fisik yang harus dihadapi oleh Indonesia. Ada hubungan yang penting antara negara dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang akan menentukan apakah tujuan negara dapat dicapai atau tidak. Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban. Negara maupun warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sesungguhnya, dua hal ini saling terkait, karena berbicara hak negara itu berarti berbicara tentang kewajiban warga negara. Begitu pula sebaliknya, berbicara kewajiban negara adalah berbicara tentang hak warga negara. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting di sini. Seseorang yang semestinya memiliki hak, namun ia tidak menyadarinya, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya. Demikian pula, ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya akan membuat hak yang semestinya didapatkan orang lain menjadi langgar atau diabaikan. Olehnya itu, ada beberapa item penting pada bagian ini. Yang pertama, mengenai konsep hak dan kewajiban. Banyak literatur yang mendefinisikan hak asasi sebagai hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sesungguhnya definisi ini kurang tepat, sebab muncul pertanyaan penting. Apakah sebelum lahir, janin yang ada dalam perut tidak memiliki hak asasi? Pemahaman yang kurang tepat seperti itu bisa memunculkan fenomena seperti di Belanda terkait dengan kode etik dokter kandungan. Manakala ada pasien yang secara medis dinyatakan hamil, maka dokter harus memastikan dengan bertanya sampai 3 kali, apakah ibu yang mengandung tersebut bahagia dengan kehamilan itu. Kalau memang ibu tidak bahagia atau tidak menghendaki kehamilan tersebut, dokter dapat melakukan aborsi terhadap janin demikian. Aborsi adalah tindakan yang dilegalkan oleh pemerintah Belanda. Alasan diperbolehkan aborsi adalah bahwa setiap ibu punya hak untuk hamil atau tidak hamil. Tidak dipikirkan tentang hak janin untuk hidup. Inilah problem mendasar ketika hak asasi manusia dipandang hanya melekat pada manusia sejak lahir. Akan lebih tepat dikatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia sejak proses terjadinya manusia. Janin punya hak hidup meskipun belum dapat berbicara apalagi menuntut hak. Aborsi tidak dapat dibenarkan hanya karena orang tua tidak menginginkan kehamilan. Namun, tentu bisa dibenarkan manakala ada alasan-alasan khusus, misal secara medis kehamilan tersebut membahayakan sang ibu. Oleh karena itu,
tepat kiranya mengacu pada pengertian hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Ini adalah kewajiban dalam arti yang luas, yang tentu tidak akan dibahas semua dalam pembahasan kali ini, sebab kita hanya akan berbicara masalah kewajiban terkait dengan hubungan antar warga negara maupun antara warga negara dengan negara. Antara hak dan kewajiban harus dipenuhi secara seimbang. Pada masyarakat barat, hak asasi lebih menjadi wacana yang dominan daripada kewajiban asasi. Hal ini bisa dipahami dari pandangan hidup masyarakat barat yang individualis. Pada masyarakat individualis, segala sesuatu dimulai dari diri. Meskipun mereka tidak melupakan hak orang lain. Karena pada masyarakat yang individualismenya sudah matang, justru keberadaan hak didasari pula oleh pemahaman bahwa setiap orang juga ingin dihargai haknya. Sehingga yang terjadi, masing-masing individu saling menghargai individu yang lain. Berangkat dari hak inilah kemudian lahir kewajiban-kewajiban agar hak-hak individu tersebut dapat terpenuhi. Berbeda dengan masyarakat kita Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat timur. Karakter masyarakat timur lebih menekankan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif. Seseorang jarang ingin menonjol secara pribadi, namun cenderung lebih menonjolkan sisi kolektifnya. Hal ini banyak dilihat dari karya-karya, sebenarnya karya individu namun tidak diketahui identitas penciptanya. Seperti banyak lagu-lagu daerah yang tidak dikenal siapa penciptanya, sang pencipta seringkali menyembunyikan diri dalam kolektivitas, sehingga karya tersebut dikenal sebagai karya bersama. Misalnya, lagu Gundul Pacul dari Jawa, lagu O Inani Keke dari Sulawesi Utara, tanpa kita mengetahui siapa pengarang sesungguhnya. Dalam kondisi masyarakat demikian, kewajiban lebih menonjol daripada hak, karena orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain daripada diri sendiri. Ketika seseorang berbuat untuk orang lain, yang itu dipahami sebagai kewajibannya, maka otomatis orang lain akan mendapatkan haknya. Demikian pula ketika orang lain menjalankan kewajibannya, maka kita juga mendapatkan hak kita. Perdebatan hak dulu atau kewajiban dulu bisa didekati dengan pendekatan yang lebih sosio-kultural dari masyarakatnya, sehingga kita lebih bijaksana dalam melihat persoalan hak dan kewajiban ini. Kemudian yang kedua adalah hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Untuk kewajiban negara telah disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di pasal 28I ayat 4, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, pasal 31 ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, pasal 33 ayat 3, serta pasal 34 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Sementara itu, hak warga negara disebutkan di dalam pasal 27 ayat 2, pasal 28, pasal 28B ayat 1 dan ayat 2, pasal 28C ayat 1 dan ayat 2, pasal 28D ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, pasal 28E ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, pasal 28F, pasal 28G ayat 1 dan ayat 2, pasal 28H ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, pasal 28I ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, serta pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1. Sedangkan kewajiban warga negara disebutkan dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28J ayat 1 dan ayat 2, pasal 30 ayat 1 dan ayat 2, serta pasal 31 ayat 2.
Dari sekian pasal yang disebutkan tadi, diketahui bahwa tidak ada pasal yang berbicara khusus tentang negara. Maksudnya adalah tentang hak negara. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak menyebutkan hak negara. Namun, apakah kenyataannya memang demikian? Tentu saja tidak. Meminjam teori keadilan Aristoteles, maka ada keadilan yang diistilahkannya sebagai keadilan legalis, yaitu keharusan warga negara untuk taat kepada negara. Keharusan taat itulah yang menjadi hak negara. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan legalis ini selalu mengiringi setiap langkah warga negara, mulai dari kewajiban membayar izin mendirikan bangunan (IMB), listrik, PBB, memiliki SIM, pajak kendaraan bermotor, mentaati aturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Olehnya itu, ada beberapa pandangan para pemikir tentang hubungan negara dan warga negara yang digolongkan menjadi tiga, yaitu pluralis, marxis, dan sintesis dari keduanya. Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Pandangan ini persis sebagaimana dikatakan Hobbes dan John Locke bahwa masyarakat itu mendahului negara. Masyarakat yang menciptakan negara dan bukan sebaliknya, sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Dari pandangan ini, sangat jelas perbedaannya dengan teori pluralis. Kalau teori pluralis melihat dominan kekuasaan pada warga negara, sedangkan teori Marxis pada negara. Seorang tokoh Marxis dari Italia, Antonio Gramsci, yang memperkenalkan istilah hegemoni untuk menjelaskan bagaimana negara menjalankan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas. Bahkan negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat. Pandangan yang menyatukan dua pandangan tersebut adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Ia melihat ada kata kunci untuk dua teori yang disebutkan tadi, yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi untuk pluralis. Giddens berhasil mempertemukan dua kata kunci tersebut. Ia berpandangan bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas yang selalu berdialektika, saling mempengaruhi dan berlangsung terus-menerus. Untuk menyederhanakan pandangan Giddens ini, kita mencoba mengganti istilah struktur sebagai negara dan agensi sebagai warga negara. Negara mempengaruhi warga negara dalam dua arti, yaitu memampukan dan menghambat. Contoh, bahasa digunakan oleh Giddens. Bahasa harus dipelajari dengan susah payah, dari aspek kosakata maupun gramatikalnya. Keduanya merupakan rules atau aturan yang benar-benar menghambat, tetapi bisa dibayangkan, dengan menguasai bahasa, ia dapat berkomunikasi kepada lawan bicara tanpa batas apapun. Contoh yang lebih konkret lagi adalah ketika kita mengurus KTP, harus menyediakan waktu khusus untuk menemui negara, dalam hal ini RT, RW, lurah, sampai kecamatan. Ini sangat menghambat, namun setelah mendapatkan KTP, kita dapat melamar pekerjaan, memiliki SIM, bahkan paspor untuk pergi ke luar negeri. Namun sebaliknya, agensi dalam hal warga negara juga dapat mempengaruhi struktur, misalnya melalui demonstrasi, boikot, atau mengabaikan aturan. Istilah yang digunakan Giddens adalah dialektik kontrol. Oleh karena itu, dalam teori strukturasi, yang menjadi pusat perhatian bukan struktur, bukan pula agensi, melainkan sosial praktis. Tiga teori ini kalau digunakan untuk melihat hubungan negara dan warga negara dalam konteks hak dan kewajiban, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka lebih dekat dengan teori strukturasi. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak negara, namun secara implisit terdapat dalam pasal-pasal tentang kewajiban warga negara. Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya, dan hal itu terlihat dalam sosial praktiknya. Negara dan warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara. Contoh yang bisa menggambarkan situasi tersebut
adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. Beberapa kali pemerintah menaikkan BBM karena alasan pertimbangan menyelamatkan APBN. Namun pada kesempatan lain, atas desakan kuat dari masyarakat, akhirnya kenaikan BBM dibatalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.